Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bertemu dalam ibadah pada pagi ini pada hari Jumat 30 Juli 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 25 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk setiap anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Hingga pada pagi ini kami boleh menikmati nafas kehidupan, waktu dan kesempatan yang baru ini. Dan sebelum kami berangkat untuk melanjutkan setiap kegiatan kami terlebih dahulu mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuntun dan ajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44. Yohanes 5 ayat 44 begini firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Songon dia maatong tarbahe kamu gabe porsea. Aina marsijaloan sangap dohamu samahamu, alai anggo sangap nasian debata nasasadai dang dilului hamu. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hormat dan pujian sering sekali menjadi sebuah target pencapaian dan harapan manusia. Ketika nama kita diperhitungkan, ketika ada pengakuan, dan ketika nama atau dirinya terkenal, maka itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri baginya. Tapi adalah sangat miris ketika manusia itu jatuh ke dalam haus akan hormat dan pujian. Haus akan pujian dan hormat itu ternyata bisa menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat perhatian, sebagai yang paling utama untuk diperhatikan oleh sekitarnya. Kita akan mentahtakan diri sendiri atau memposisikan diri di atas orang lain. Menilai diri sendiri serba bisa melampaui dari yang lain. Kalimat dan keyakinan tentang diri sendiri yang berkelebihan itu selalu mengarah kepada pemujaan atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Kemudian dalam banyak cara dan hal kita tergoda untuk menciptakan dan mencari panggung demi menarik perhatian dan puja-puji serta demi kepentingan sendiri. Maka sebaliknya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tidak membutuhkan atau tidak haus
akan kehormatan dari manusia. Karena memang kehormatan itu sejak awal, sejak awalnya telah ada di dalam dirinya. Kehormatan itu nampak di dalam kasih terhadap Allah Bapa. Kehormatan itu nyata pula dalam segala pekerjaan dan tindakannya sebagai yang diutus oleh Bapa. Kehormatannya juga terpancar pula dalam kesetiaan dan terutama dalam pengorbanannya. Hingga tugas yang telah diberikan oleh Allah telah diselesaikan, telah digenapi di atas kayu salib. Dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pujian dan hormat itu memang nyata di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah nats renungan kita pada pagi ini di dalam Injil Yohanes yang berkata bahwa bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang artinya bahwa mereka yang sungguh-sungguh memiliki iman ketika melakukan sebuah tugas, pekerjaan ataupun pelayanan tidak akan didorong oleh haus pujian dan hormat dari orang lain. Karena pada saat itu Yesus dengan jelas melihat bahwa pemimpin agama Yahudi pada saat itu menikmati dukungan kehormatan dari orang lain atas apa yang telah mereka lakukan, atas kepemimpinan mereka pada saat itu, yang membuat mereka tidak menerima kehadiran Yesus dan tidak mengakuinya sebagai anak Allah. Sehingga dalam nats ini Yesus ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya janganlah manusia itu mengejar kehormatan dunia ini atau kehormatan yang dari manusia, tetapi sesungguhnya dengan iman kita mencari hormat yang dari Allah yang Esa, yaitu bahwa apa yang kita lakukan dan kerjakan adalah sebagai bentuk pujian dan hormat kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan kehendak-Nya adalah sebagai bentuk bahwa kita berangkat untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Dan itu dapat kita tunjukkan saat kita sungguh mengasihi Allah dan kita tahu apa artinya melakukan kehendak-Nya. Maka saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai bentuk hormat dan pujian kita terhadap-Nya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku yang HKBP nomor 581 ayat 1. Di jauh mana sutim kulit maroni orang tentara sami di lehon anakna nasa sadai menebusi tajor Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang telah kami terima pada pagi ini, yang kembali mengingatkan kami agar dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, sesungguhnya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sebagai bentuk wujud rasa hormat dan pujian kami terhadap apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kami, agar kami tidak melakukannya untuk mengambil kehormatan bagi nama kami sendiri. Untuk itu ya Tuhan Allah kami,
Perkenankan kami untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami yang lebih baik lagi. Dan Engkau juga Tuhan yang memberangkatkan kami untuk dapat melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, pakai kami sebagai alat-Mu. Perkenankan kami untuk melakukan setiap apa yang Tuhan perkenankan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan penghiburan bagi mereka yang dalam duka cita. Engkau berikan kelegaan bagi mereka yang di dalam keterdesakan kehidupan. Agar setiap jemaat Tuhan tetap tinggal di dalam sukacita yang daripada-Mu. Engkau berkati juga Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar setiap pekerjaan tangan mereka dapat menjadi pertambahan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau tuntun kami, Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Terlebih ketika kami akan berangkat untuk melakukan tugas kami, Engkau jaga kami Tuhan, Engkau lindungi kami terlebih dari pandemi COVID-19, agar kami tetap tinggal dalam perlindungan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan pengampunan atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.